Bu, terima kasih atas kehadiran hari ini untuk sesi coaching kami ya Bu. Iya, silakan ya Bu. Selamat siang Bu Susi. Iya, selamat siang Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bu boleh minta waktunya sebentar Bu untuk melakukan percakapan sebentar Bu. Oke, boleh. Karena kebetulan hari ini saya juga kosong, silakan Bu. Terima kasih Bu, senang sekali saya Bu diberi kesempatan dapat berbincang dengan Bu Susi hari ini. Oke Bu, nanti apa yang diharapkan dari perbincangan kita ini nanti ya Bu? Ya Bu, begini Bu, saya ingin sekali menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami di kelas Bu. Jadi mungkin setelah saya menceritakan permasalahan saya jadi mendapatkan gambaran apa yang perlu dan akan saya lakukan Bu, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bisa Ibu ceritakan Bu, garis besarnya saja? Jadi begini Bu, ada murid saya yang jarang sekali Bu masuk sekolah begitu Bu. Jadi hampir dalam sebulan gitu Bu dia mau tidak datang gitu Bu. Jadi saya ingin sekali tahu begitu Bu apa permasalahan yang dia hadapi begitu. Berarti permasalahan Ibu ini adalah tentang kehadiran siswa. Iya. Dan kehadirannya pun mau berbulan gitu Iya. ya. Gimana lagi? Apakah Ibu sudah pernah memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut Bu? Sudah Bu, sudah. Saya sudah memanggilnya dan saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja memang setelah dilaksanakan Bu segitiga restitusi, awalnya dia mau Bu hadir lagi, tapi setelah itu tidak lagi hadir di sekolah. Jadi berarti setelah Ibu berbincang bersama dia, kemudian memberikan segitiga restitusi permasalahannya itu, dia ikut datang ke sekolah. Iya, Tapi Bu. setelahnya tidak datang Iya, lagi. Bu, tidak datang lagi. Sepertinya tidak efektif. Iya Bu. Oke, baiklah Ibu. Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa anak tersebut jarang masuk sekolah? Jadi Bu, akhirnya kan Bu, setelah saya menelusuri dan mengamati dan saya juga memanggil orang tuanya, ternyata memang permasalahannya itu Bu, setelah saya menanyakan langsung kepada orang tuanya, anak itu tidak mau datang ke sekolah itu karena dia sering diejek Bu dengan teman-temannya karena dia belum bisa membaca gitu. Artinya dia mengalami bullying begitu Bu, anak tersebut. Berarti ada trauma sedikit ya Bu ya, Iya. karena bullying ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu ingin harapkan kepada anak tersebut? Ya saya ingin sekali anak tersebut dapat hadir seperti teman-teman lainnya ya Bu ya, dan bersemangat Bu untuk hadir ke sekolah mengikuti pelajaran begitu. Baik Ibu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi agar murid tersebut rajin hadir ke sekolah? Ya, jadi motivasi yang ingin saya lakukan Bu, setelah saya tadi mengamati, memanggil orang tuanya dan menanyakan langsung kan Bu, dan saya juga sudah sedikit tahu gambaran permasalahannya, saya ingin melakukan membuat video edukasi begitu Bu tentang bullying gitu Bu, tentang anti bullying di kelas. Karena mungkin itu bisa jadi efektif, karena murid-murid saya itu Bu kalau melihat film dokumenter, video itu mereka sangat antusias Bu dan dapat menceritakannya kembali. Jadi mungkin itu akan saya lakukan seperti itu Bu rencana saya. Jadi agar anak itu memiliki rasa kepercayaan diri, muncul kembali dan merasa nyaman dan aman ketika dia bersekolah bersama teman-temannya di kelas. Iya, berarti Ibu ingin sosialisasi lah gitu ya Bu ya. Sosialisasi anti bullying dengan berbasis video ya Bu ya. Itu sudah sangat bagus sekali ya Ibu ya. Nah, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi agar anak tersebut rajin ke sekolah? Oh iya Bu, pernah Bu. Saya pernah membuat aktivitas dengan video gitu kan Bu, menceritakan tentang cerita
AKKN gitu Bu, dengan video tentang misalnya bagaimana mencintai tanah air seperti itu. Jadi dan mereka dengan melaksanakan kewajiban dan haknya gitu kan Bu, dengan video, dan mereka jadi tahu hak dan kewajiban mereka dengan melalui video. Jadi saya rasa itu sangat efektif Bu. Jadi anak-anak itu jadi mau melaksanakan piket seperti itu. Jadi saya berharap juga setelah nanti saya menunjukkan video edukasi tadi, sosialisasi tadi, anak-anak juga akan mau berubah gitu Bu dengan sendirinya, dan dengan film-film dokumenter tentang menghargai sesama teman, saya rasa itu dapat membantu Bu nantinya seperti itu. Ini video ini adalah salah satu yang efektif ya Bu ya, dan ini sudah bagus yang Ibu akan laksanakan ini nanti. Semoga nanti sosialisasi video anti bullying ini juga dapat membuat perubahan positif ya bagi anak kita ini nanti ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu menurut saya ya. Kira-kira Ibu seberapa yakin Ibu dengan hal yang akan Ibu lakukan ini? Sangat yakin sekali Bu, kalau dia di levelkan gitu Bu ya, dia bisa di tingkat 8 sampai 9 mungkin Bu tingkat keberhasilannya. Saya pastikan, karena memang dengan video anak-anak ini menjadi lebih lebih sampai gitu pesannya Bu ya. Jadi bisa langsung mereka contohkan gitu bagaimana bersikap yang baik untuk menghargai sesama temannya, untuk tidak mengejeknya lagi ya, ketika mereka menemukan temannya yang kesulitan belajar. Nah, ini rentang nilai yang Ibu berikan ini sudah bagus sekali, karena sudah lebih dari 70 ke atas, berarti ini sudah sangat baik ya. Oke, baik. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan? Bagaimana langkah-langkahnya? Iya Bu, langkah-langkahnya Bu, ya pasti saya akan konsisten ya Bu ya. Saya akan memulainya dalam waktu dekat. Saya akan konsisten dan saya akan benar-benar mengajak anak tersebut untuk hadir, dan dia melihat sendiri bahwasannya saya sudah menegur lah, bukan menegur ya, dengan arti sudah mensosialisasikan kepada temannya agar mereka saling menghargai sama teman. Berarti Ibu sampaikan nanti kepada si anak ini. Iya. Ada nanti kita pemutaran video gitu Ibu ya, yang menyenangkan yang dia. Oke, baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu nanti untuk terlaksananya nanti tujuan Ibu? Yang pasti Bu, saya berharap ada dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya, untuk mensupport agar memang tindakan bullying ini tidak ada di sekolah kami lagi. Jadi baik itu di kelas saya maupun di kelas yang lain. Jadi harus ada juga dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat ya, warga sekolah yang pastinya Bu, dan murid-murid ya kan Bu, dan guru-guru. Iya, itu sudah bagus sekali Bu. Memang kepala sekolah dan rekan sejawat ya, untuk berkolaborasi dengan Ibu nanti. Baik Ibu. Nah, kira-kira berapa lama waktu Ibu nanti membutuhkan ketercapaian ini? Tidak butuh waktu lama Bu, mungkin dalam beberapa hari ini saya akan mulai melakukannya Bu. Seperti itu Bu, dalam waktu dekat. Baik, secepatnya lah ya. Iya, Bu, ya. Bu, saya akan melakukan video itu. Oke, baik Ibu. Kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini Ibu? Iya Bu, secepatnya, dan mungkin besok juga saya sangat berniat sekali untuk langsung menayangkan video-video seperti itu, dan mereka juga langsung akan sadar sendiri dan meminta maaf kepada teman-temannya begitu Bu. Jadi teman-temannya itu akan nanti merasa nyaman gitu Bu, untuk dan termotivasi untuk belajar dan hadir ke sekolah dengan rajin gitu. Oke. Kemudian Ibu, yang mau saya tanyakan lagi, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Yang pastinya Bu, saya konsisten untuk menerapkan, dan tidak, intinya saya memberikan motivasi agar anak-anak itu juga giat lagi belajar. Nanti juga saya rencana Bu, ingin sekali membantu anak yang kesulitan belajar di luar waktu jam belajar, untuk mengajarkan anak membaca yang kesulitan membaca. Dan saya juga akan mengedukasi tentang anti bullying ini lebih intens Bu. Jadi agar mereka tidak lupa gitu Bu, dan agar mereka juga saling menghargai sama teman, dan tidak saling mengejek gitu. Ya, ini hal yang konsisten yang akan terus berlanjut ya Bu ya. Nah, itu sudah sangat bagus sekali. Oke, baik Ibu. Ada
konsisten Bu, dan kurang peka Bu terhadap isu bullying ini di kelas ya kan Bu. Jadi saya terskip gitu. Oh ternyata di kelas saya ada gitu terjadi bullying. Berarti Kurang ini peka saya. apa namanya, ibu dari diri ibu yang Iya. akan dimaksimalkan kembali agar kepekaan terhadap anak-anak kelas ini ya, Iya. yang suka membuli ibu siapa, Iya. dan mudah-mudahan hal itu nanti bisa diatasi ya. Iya. Benar. Dan dengan langkah-langkah yang sudah kita lakukan di coaching ini Bu, itu sudah sangat bagus sekali ya. Nah, syukur sekali Bu. Saya rasa cukup ya Bu ya. Oh ya, satu lagi, solusi. Apa solusi dari perbincangan kita ini? Ya Bu, saya solusi tadi Bu ya pasti saya akan menerapkan dengan konsisten, dan saya akan melibatkan seluruh warga sekolah dengan berkolaborasi lah pastinya Bu ya, dan saya juga akan harus meningkatkan kompetensi saya juga agar peka Bu terhadap psikologis anak, permasalahan anak, kenapa anak misalnya tidak hadir sampai berbulan-bulan, itu berarti dia ada masalah yang dihadapinya atau yang dialaminya di sekolah, terutama di kelas. Ya, benar sekali yang Ibu ucapkan itu Ibu. Nah, Bu, saya rasa cukup ya Bu ya perbincangan kita ini ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita ini Bu? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat lega sekali Bu, karena dengan berbicara dengan Ibu, jadi saya dapat menemukan solusi Bu, apa yang akan saya lakukan kepada murid saya Bu, begitu. Ibu, semoga nanti apa yang telah Ibu rencanakan ini dengan langkah-langkah ini nantinya yang Ibu harapkan tercapai dan menemukan solusi yang benar-benar nanti efektif buat si hakim ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Nora. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Nanti saya ingin lagi melihat perkembangannya ya Bu ya. Iya. Di beberapa minggu ke depan kita berjumpa kembali. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Susi Iya, sama-sama. atas kesempatannya. Sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.